Makin jauh berjalan, Ojak mulai mendengar suara riuh. Wah, itu kayaknya pasar. Kata si Abah, jauh. Ini buktinya kok deket ke pasar, pikir Ojak. Mempercepat langkah kaki, ingin sampai di pasar. Makin berjalan, makin menjauh, makin jelas suara riuh orang-orang. Layaknya seperti di pasar pada umumnya. Aktivitas pembeli dan penjual begitu ramai. Berlalu lalang, Ojak yang baru sampai pun agak takjub. Ujang, cepat pergi. Ini bukan tempat Ujang, ucap si perempuan tua. Dalam pegangan dua lelaki seram itu sambil meronta-ronta terus berteriak agar Ojak pergi dari pasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Akang akan membagikan sebuah cerita pengalaman dari seorang lelaki tua bernama Mang Ojak yang pada tahun 1980-an pernah mengalami suatu peristiwa di mana Mang Ojak ini tak sengaja terjebak dan masuk ke dimensi lain, berjualan rambutan di sebuah pasar yang ternyata pasar itu adalah pasar para siluman. Teman-teman yang pernah datang silaturahmi ke rumah Akang tentunya tak asing dengan sebuah jalan berupa tanjakan curam yang kiri kanannya merupakan hutan jati. Tanjakan curam ini dikenal di daerah sini dengan nama Tanjakan Cirewog. Tanjakan Cirewog menyimpan sejarah, cerita, angker di masa lalu. Bahkan hingga saat ini pun masih sering ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para pengguna jalan, khususnya di malam hari, walau tidak seperti zaman dulu ketika jalanan itu belum ada. Tahun 1980-an, Mang Ojak atau Rojak adalah menantu dari Mbah Saring yang asli warga sekitaran desa Pamuntuan. Waktu itu, Ojak yang baru menikahi anak Mbah Saring. Rumah tangga berjalan sekitar 4 bulanan. Terpaksa harus ikut dengan mertua dikarenakan dipecat dari tempat kerja. Sedangkan Mbah Saring, pekerjaan sehari-harinya jual beli hasil bumi. Terkadang di musim buah-buahan seperti rambutan, Mbah Saring pun seringkali memborong buah rambutan milik warga untuk dijual kembali ke pasar kota Banjar. Saat itu, musim hujan dan bertepatan dengan musim buah rambutan. Mbah Saring
baru saja membayar 3 pohon rambutan milik tetangganya. Berniat esok harinya akan dipanen bersama sang menantu. Ojak yang merupakan menantu dari anak pertama ikut memanen buah rambutan itu. Pagi-pagi sekali Ojak dan Basaring berangkat ke lokasi panen rambutan. 3 pohon yang berada di lokasi yang berdekatan dipanen dalam waktu 1 hari. Walau belum semua bisa diambil, baru 2 pohon saja sudah dapat 4 karung lebih. Selepas rambutan diikat dan dimasukkan ke dalam karung, Ojak dan Basaring pun memikul masing-masing 2 karung rambutan dibawa pulang ke rumah mereka. Di rumah, Basaring berkata ke Ojak menantunya, "Jang, besok subuh-subuh sekali kita berangkat langsung ke pasar. Bapak nganterin dulu ke pengepul yang 2 karung, Ujang jual di pinggir jalan. Nanti Bapak temani. Hitung-hitung kamu belajar dagang," ucap Basaring ke menantunya. Ojak yang memang tahu diri, hidup menumpang dengan sang mertua, tentunya mengikuti apapun yang diperintahkan Basaring. Nah, esoknya sekitar jam 2 dini hari, Basaring dan Ojak sudah bersiap-siap. 4 karung rambutan sudah diikat ke pikulan bambu. Masing-masing membawa sebatang obor, karena pada saat itu akses yang harus mereka lalui menuju pasar itu melewati hutan jati yang begitu lebat, dan belum ada jalan seperti pada saat ini. Rute yang harus dilalui merupakan jalanan setapak. Terlebih semalam diguyur hujan, kebayang licinnya seperti apa. Tapi itu semua tak menyurutkan semangat Basaring dan Ojak. Tepat jam 2 dini hari, sambil menenteng obor, pundak memikul masing-masing 2 karung rambutan, menantu dan mertua ini berjalan bersama melewati jalanan desa, langsung masuk ke jalan setapak di pinggiran hutan jati. Sambil berjalan, masih di jalanan desa, baru keluar dari rumah, Basaring menoleh dan berkata ke menantunya, "Jak, jangan jauh-jauh dari Bapak. Kalau capek tinggal istirahat dulu. Ingat, lokasi yang akan kita lewati itu hutan jati yang begitu lebat. Takutnya nanti kamu terpisah. Belum lagi, di daerah yang akan kita lewati nanti, itu tempatnya bukan tempat biasa." "Loh, bukan tempat biasa gimana, Bah?" "Lah, pokoknya kamu nurut saja. Kalau nanti sampai di lokasi hutan jati, jangan jauh-jauh dari Bapak, biar kamu gak kesasar," ucap si Basaring menasehati menantunya. Ojak pun hanya menurut. Walau dengan membawa beban yang begitu berat, Ojak tak mengeluh, tetap mengikuti di belakang sang mertua agar tidak tertinggal. Area hutan jati yang akan mereka berdua lalui memang sudah jadi jalanan umum oleh warga desa Pamuntuan ketika mereka mau ke kota. Banyak kisah-kisah mistis yang terjadi di lokasi itu,
Dari mulai yang tersesat, sampai ada orang yang pernah dipanggil-panggil namanya, ketika mencari sumber suara panggilan, mereka malah tertarik dan masuk ke daerah jurang di alas hutan jati. Dan banyak lagi kisah-kisah aneh yang terjadi di lokasi itu. Sepanjang jalan, Mbah Saring berbagi cerita pengalaman orang-orang di hutan jati, yang tentunya sedikit besarnya membuat Ojak cukup merinding ketakutan. Hampir setengah jam lamanya barulah mereka berdua sampai di pinggiran hutan. Di situ, Mbah Saring mengajak Ojak istirahat. Pikulan, karung berisi rambutan mereka sandarkan ke batang pohon besar. Ojak dan Mbah Saring pun duduk sambil menyalakan obor dan mulai menyurut rokok sambil beristirahat. "Bah, apa masih jauh kalau kita mau ke pasar?" Jauh banget atuh Jang. Dari sini saja ngelewatin hutan jati itu bisa 1 jam bawa beban seberat ini. Ya bisa 2 jam lah agar kita bisa sampai ke pasar. Abah mau ke pasar subuh dulu, ngasih rambutan ke pengepul. Baru setelah itu nanti nganter Ujang ke lapak buat jualan. Ojak sampai dia menerawang. 2 jam jalan bawa beban. Kebayang capeknya kayak gimana. Tapi ya mau gimana lagi. Gak ada pekerjaan si Ojak ini. Hidup menganggur, makan aja dari mertua. Makanya kerja apapun dia lakukan. Walau terbiasa hidup di kota, si Ojak harus bisa beradaptasi dengan keadaan baru yang dia terima. Hampir 1/4 jam Ojak dan Mbah Saring istirahat di lokasi itu. Lantas Mbah Saring mengajak Ojak kembali berjalan. Jalanan setapak agak menanjak. "Jang, hati-hati jalannya, licin, semalam kan diguyur hujan." "Iya Bah," ucap Ojak. Mereka berdua pun mulai kembali jalan memikul rambutan. Masing-masing pada bawa obor. Nah, mulai naik ke jalanan setapak. Mereka berdua jalan begitu pelan-pelan sambil membawa beban. Jalanan memang begitu licin. Ojak memilih tidak mengenakan alas kaki, takut terpeleset dan terguling kembali ke bawah. Nah, setelah mereka sampai di puncak jalan tanjakan, Ojak yang ngos-ngosan meminta Mbah Saring untuk istirahat lagi. Jang, ini teh masih jauh. Nanti saja istirahatnya di bawah." "Aduh, Abah, Ojak mah udah gak sanggup. Capek Bah, capek." Yang sabar atuh Jang, pelan-pelan aja," ucap Mbah Saring yang masih berdiri memikul rambutan. Kalau si Ojak, rambutannya udah dia turunin. Tangan si tetap pegang obor. "Bah, sok Abah duluan. Jalannya jalanan ini kan Bah ke bawah." Jalan ini doang, gak ada jalan lagi." "Ya udah, Abah tunggu dulu di bawah. Nanti Ojak nyusul." 5 menit Bah, 5 menit. Ojak mau ngambil napas dulu," ucap Mang Ojak. Mbah Saring pun hanya berdecak lidah. "Adoy siamah," ucap Mbah Saring sambil berbalik dan kembali jalan menuruni jalanan setapak itu. Jalanan setapak yang dilewati Mbah Saring, jalanan yang menurun itu
adalah jalanan tanjakan Cirewog yang sekarang udah diaspal. Yang teman-teman pernah ke Akang pasti lewat jalanan situ. Ojak pun sambil duduk menyandar ke karung rambutan, hanya memperhatikan nyala obor menyala turun ke bawah. Yaitulah obor yang dibawa oleh Mbah Saring. Ojak yang terdiam sambil melepaskan lelah walau sejenak. Dia terus memperhatikan ke nyala obor mertuanya yang semakin turun semakin menjauh. Alah, si Abah kok jalan cepet banget. Bah, jangan cepet-cepet, Bah. Tungguin Ojak, teriak Ojak. Tapi si obor terus aja nyelonong turun. Aduh, si Abah malah ninggalin. Ojak pun buru-buru mengambil pikulan. Mulailah dia pelan-pelan menuruni jalanan licin itu. Semakin turun, Ojak mulai merasa ada yang aneh. Sambil turun juga dia terus-terusan manggil Mbah Saring. "Abah, jangan cepat-cepat," teriak Ojak. Tapi Mbah Saring seolah tak mendengar suara teriakannya si Ojak. Ya Allah, mana sendirian lagi di tengah hutan. Si Abah kok malah nyelonong terus. "Abah, Abah!" Manggil-manggil terus si Ojak tuh. Sampai nyala obor sudah tak terlihat di pandangan Ojak. Ojak pun sambil tertatih-tatih mulai berjalan kembali. Bisa kalian bayangkan repotnya seperti apa? Pundak kiri memikul rambutan, tangan kanan pegang obor, jalan di jalanan setapak yang begitu licin. Begitu kepayahan Ojak waktu itu. Semakin turun semakin bawah. Ojak merasa bulu kuduknya mulai meremang. Teringat akan cerita sang mertua. Ya Allah, apa di sini ya yang katanya tempat angker? Pikir Ojak. Ojak sendiri sempat mendengar cerita seram di lokasi itu dari salah satu tetangga di dekat rumahnya. Makin berpikir, makin merinding dibuatnya. Makin kental juga rasa takut di hati Ojak. Bahkan setelah beberapa langkah turun ke bawah, Ojak mendengar suara yang memanggil namanya. "Ojak, Ojak, Ojak!" Ucap suara itu. Sontak Ojak pun terdiam. Dengan rasa takut yang teramat sangat, Ojak berusaha menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang memanggil dirinya. Suara itu masih terdengar. Pelan Ojak berbalik, namun hanya pohon dan kegelapan yang terlihat. Tak ada manusia. Dan anehnya, suara panggilan yang dari belakang malah terdengar berasal dari depan. "Hei, Dedemit, Mbah, jangan ganggu atuh, jangan ganggu," ucap Ojak. Mulai sambat-sambat ketakutan. Pelan-pelan kembali Ojak jalan. Suara yang memanggil dirinya sudah tidak terdengar lagi. Jantung Ojak bergemuruh begitu kencang. Ingin lekas-lekas menuruni jalanan itu. Ingin lekas-lekas keluar dari area hutan jati. Dia kebayang mungkin sang mertua menunggu di bawah sana. Kembali ke Mbah Saring yang baru saja keluar dari area hutan jati. Mbah Saring langsung meletakkan pikulan rambutan. Budak teh,
Jang, Ujang, buruan atuh, Abah nunggu di sini. Teriak Basaring dari bawah. Tapi nggak ada panggilan. Kemana tuh bocah? Bisa telat ke pasar ini. Pasar subuh kan jam 4 udah tutup. Ucap si Basaring agak marah kepada si Ojak menantunya. Basaring pun duduk menyandar. Tadinya dia mau langsung pergi, menyusul kembali. Tapi dipikir-pikir, si Ojak kan belum tahu jalan ke pasar. Terpaksalah Basaring pun duduk di situ. Sedangkan si Ojak yang baru setengah jalan di jalanan yang menurun itu, dia kembali melihat nyala obor. Itu kayaknya si Abah. Abah, berhenti bah, tungguin Ojak, teriak Ojak. Nah, si obor pun diam. Ojak buru-buru, yakin itu mertuanya. Turunlah si Ojak nyamperin ke mertuanya yang bawa obor. Posisinya berdiri. Dari kejauhan, walau cahaya bulan agak samar, terlihat memang seperti Basaring lengkap membawa obor dan pikulan rambutan, berdiri di samping pohon jati yang begitu besar. Ojak pun sambil berjalan terjinjit-jinjit saking licinnya, mendekat ke arah Basaring. Namun sekitar 10 meter sampai ke lokasi Basaring, Basaring terlihat kembali jalan ke arah kiri. Ojak tak ambil pusing, dia ngikutin di belakang. Walaupun Ojak sekuat tenaga mengejar Basaring, tapi jarak di antara mereka tak berubah. Masih saja sekitar 10 meteran. Sampai dalam hati, si Abah udah tua kok tenaganya kuat amat. Jalannya kok cepet banget, pikir Ojak. Terlihat Basaring berbelok ke arah kiri, terus turun ke samping, ke arah bawah. Ketika si Ojak tepat tiba di dekat pohon jati bekas Basaring berdiri, ternyata jalan ada dua. Jalan yang lurus ke bawah, jalan yang ke samping yang diambil Basaring. Bukannya kan mau ke situ. Ini kan jalannya. Tapi kok si Abah malah belok ke sini? Mungkin si Abah ngambil jalan motong, pikir Ojak. Ojak yang memang baru pertama kali lewat sana, akhirnya yang ngikutin jalan Basaring ke kiri. Cahaya obor terlihat di area bawah, di antara pepohonan. Ojak pun ngikut ke sana. Sedangkan di lokasi Basaring, di bawah, Basaring lagi nyandar nungguin Ojak. Ini bocah kemana sih? Gak nyampe-nyampe. Daripada nih rambutan gak laku, tinggalin aja dah, pikir Basaring yang agak marah. Basaring pun akhirnya kembali memikul rambutan, langsung menuju ke pasar. Pikirannya, nanti selepas ngasih rambutan ke pengepul, dia mau lekas balik lagi nemuin si Ojak. Paling juga ketemu di jalan. Nah itu pikirannya Basaring. Yang padahal si Ojak lagi ngikutin sosok orang yang persis seperti Basaring. Ojak yang mengikuti Basaring berjalan belok ke jalan setapak ke arah kiri. Dia terus berjalan semakin cepat. Tapi makin jauh Basaring di pandangan Ojak. Sampai tak terlihat. Si Abah malah nggak nungguin. Ojak pun sambil bersungut-sungut kembali jalan. Nah, setelah cukup jauh jalan, Basaring sudah tak terlihat. Ojak pun sampai di jalanan batu yang tertata begitu rapi. Bukan jalanan aspal. Jalan batu
yang seperti baru dilindas alat berat. Ojak pikir itu jalanan kampung. Ojak pun masuk ke jalan itu dan terus berjalan. Si Abah kemana? Malah ninggalin. Dasar. Terus si Ojak jalan tiada henti. Namun ada yang aneh juga. Memikul rambutan yang begitu berat malah jadi terasa ringan. Tak seperti waktu pertama kali. Pikir Ojak, karena sudah masuk ke jalanan umum, tak perlulah dia menyalakan obor. Obor dia matikan. Bahkan dilempar ke pinggir jalan. Tanpa penerangan sama sekali, Ojak terus jalan sendirian. Suasana waktu itu seperti remang-remang dari subuh ke pagi. Ya, kalau jamnya seperti jam 5:30 lah. Antara gelap dan terang. Itu yang dialami Ojak pada waktu itu. Makin jauh berjalan, Ojak mulai mendengar suara riuh. Wah, itu kayaknya pasar. Kata si Abah, jauh. Ini buktinya kok deket ke pasar, pikir Ojak. Mempercepat langkah kaki, ingin sampai di pasar. Makin berjalan, makin menjauh, makin jelas suara riuh orang-orang. Layaknya seperti di pasar pada umumnya. Aktivitas pembeli dan penjual begitu ramai. Berlalu lalang. Ojak yang baru sampai pun agak takjub. Sampai si Ojak berdiri menatap ke kerumunan orang dan para pedagang yang menjajakan berbagai barang jualan. Ojak terpukau bukan karena rame, tapi terpukau karena melihat kondisi pasar yang seperti pasar di layar-layar tancap. Seperti pasar di zaman dulu. Bahkan yang berjualan, yang membeli, baik laki-laki ataupun perempuan, dari berbagai usia, mengenakan pakaian layaknya orang tahun 60-an. Laki-laki celana pangsi, paling banter pakai kaos. Ada juga yang pakai kayak baju kampret warna hitam. Yang perempuan semua rata mengenakan bawahan seperti lilitan kain samping. Ojak pun masuk ke kerumunan pasar. Itu pasar tradisional. Bahkan bangunan kebanyakan masih menggunakan kayu dan bambu. Ojak pun ingat, apa ini yang disebut pasar bambu, kata si Abah. Memang di Banjar itu, selain pasar utama, dulu ada yang namanya pasar bambu. Yang kalau sekarang disebut pasar Karang Taruna. Nah, Ojak nyangkanya pasar itu pasar bambu. Karena banyaknya bangunan terbuat dari bambu dan kayu. Ojak pun sambil mikul rambutan masuk ke antara celah para pedagang dan pembeli yang berkerumun. Namun ketika sampai di situ, bermacam bau Ojak cium. Bau anyir, bau apek, bau menyan, bau kembang, bau minyak, segala ada. Aduh, ini bau segala ada. Abong-abong di pasar, bikin kelenger, pikir Ojak. Ojak pun mencari-cari mertuanya. Tapi sepanjang dia mikul, dia nggak tahu kemana perginya Basaring. Takut hari makin siang, Ojak pun milih-milih tempat buat ngelapak. Ketemulah ada lapak kosong di dekat tukang mie tek-tek. Tahu kan mie tek-tek yang dipikul tuh? Kayak mie kocok Bandung.
Nah, Ojak mendekat ke arah si penjual mie tek-tek. Mang, punten. Si penjual mie tek-tek lagi duduk mengenakan topi sambil menunduk. Ketika ditegur Ojak, dia mengangkat kepala. Iya, Jang, ada apa? Ini, Mang, boleh saya ikut jualan di sini? Orang itu tak jawab, hanya menganggukkan kepala saja. Ojak hanya tersenyum kecut, tapi dia tak terlalu memikirkan. Langsung menggelar karung sebagai alas untuk dia duduk. Lalu rambutan di karung pun dia keluarkan, ditata sedemikian rupa di depan Ojak. Sambil duduk menunggu para pembeli datang, Ojak pun mulai melinting tembakau. Menikmati hisapan asap demi hisapan, Ojak terus memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Lalu Ojak sempat terperanjat ketika dari kejauhan terdengar suara ringkikan kuda. Wih, ada delman, pikir Ojak. Ojak pun hanya diam saja memperhatikan. Nah, kerumunan orang-orang menyingkir ke tepi. Lewatlah, benar kuda yang lewat. Tapi di belakang kuda yang ditunggangi seorang lelaki bertubuh besar, bertubuh kekar, ada sebuah tandu. Tandu seperti di zaman-zaman dulu. Bahkan di belakang tandu itu, 2 ekor kuda layaknya seperti pengawal mengikuti pula. Dan ketika Ojak memperhatikan si pengendara kuda, makin kagetlah dia. Lah. Ini artis yang habis syuting apa gimana? Kayak artis habis main film, pikir Ojak. Lawang pakaian yang dikenakan ya seperti pakaian orang-orang zaman kerajaan yang biasa Ojak lihat di layar tancap. Lengkap dengan tombak, perisai, lewat di depan Ojak. Dan ketika si tandu yang dipikul 4 orang lewat di depan Ojak, si tirai kain sempat tersingkap. Ojak pun melongo melihat perempuan cantik duduk dengan anggun di dalam tandu yang dipikul 4 orang itu. Baru ngeh juga si Ojak ketika menoleh ke orang-orang yang ada di pasar. Semua berdiri diam sambil menundukkan kepala. Aduh, ini sebenarnya di mana, Kok kayak gini ya? Pikir Ojak. Selepas tandu dan kuda lewat, orang-orang pun kembali ke aktivitas mereka. Yang menawarkan barang dagangan, yang menawar harga, riuh semua. Orang-orang kembali berlalu lalang di depan Ojak. Banyak perempuan-perempuan yang mengenakan kebaya dan kain samping, membawa barang belanjaan. Ketika lewat di depan Ojak, "Teteh, Ece, ini teh rambutannya rambutan. Manis loh teh, manis," ucap Ojak, berusaha menawarkan barang dagangannya. Namun tak ada satupun yang menoleh ataupun mampir ke lapaknya Ojak. Bahkan ketika ada yang membeli ke tukang mie tek-tek, Ojak beberapa kali memanggil sambil menawarkan rambutannya. Yang beli mie tek-tek pun seperti yang tidak memperdulikan Ojak. Seolah Ojak tak terlihat oleh mereka. Ojak pun hanya bisa mengusap dada, menyabar-nyabarkan diri. Aduh, mungkin memang belum waktunya, pikir Ojak. Ojak pun pasrah, hanya duduk kembali diam.
Ojak pun hanya duduk diam menunggui rambutan dagangannya. Walau seperti yang tidak dipedulikan oleh para pengunjung di pasar itu, Ojak tetap bersabar, berharap barang dagangannya terjual. Sedangkan di tempat lain, Mbah Saring yang baru sampai di lapak dan menyetorkan 2 karung rambutan ke pengepul, setelah menerima uang pembayaran, Mbah Saring pun langsung menyusul Ojak, berharap bertemu di tengah jalan. Setelah lama berjalan, si Mbah Saring sudah tiba di pinggiran hutan jati. Lah, si Ojak teh kemana? Apa udah ke pasar jualan sendiri? Ini anak bikin masalah mulu. Mbah Saring pun balik kembali ke pasar, bermaksud mencari-cari Ojak yang dia sangka mungkin udah berjualan. Namun, hampir 1 jam lebih sampai matahari dah muncul, dah terang, Mbah Saring ngubek-ngubek pasar mencari keberadaan Ojak. Namun Ojak tidak ditemukan. Sampai Mbah Saring nanya ke para pedagang yang dia kenal, menanyakan pemuda bertubuh tambun yang memikul rambutan. Tapi tak ada seorang pun yang melihat. Khawatirlah lama-lama Mbah Saring. Sampai akhirnya Mbah Saring pun memutuskan untuk pulang. Mungkin si Ojak balik lagi ke rumah. Namun tak disangka, tengah hari Mbah Saring yang sudah kembali ke kampung, dia kaget mendengar dari anaknya, istri si Ojak, kalau Kang Ojak belum pulang dari tadi berangkat dengan Mbah Saring. Mbah Saring pun bingung kemana sebenarnya Ojak pergi. Istri Ojak yang merupakan anak Mbah Saring khawatir akan keberadaan sang suami, takut kenapa-napa karena baru pertama kali lewat ke hutan jati. Akhirnya Mbah Saring pun meminta bantuan para tetangga untuk mencari keberadaan Ojak. 10 orang tetangga termasuk Mbah Saring langsung ke area hutan jati mencari keberadaan Ojak. Ke tempat di mana Ojak istirahat terakhir kali. Mbah Saring dan para tetangga hanya menemukan seikat rambutan yang tertinggal. Bah, ini kayaknya si Ojak di sini nih. Tapi dia jalan kemana? Kayaknya kesasar, bah, ucap seorang tetangga. Mbah Saring pun mengangguk. Lalu 10 orang ini pun menyebar, sambil tak henti-hentinya memanggil-manggil Ojak. Lalu setelah cukup lama menyebar mencari-cari keberadaan Ojak, salah seorang tetangga yang bernama Usman melihat ada benda putih bersandar di pohon jati. Loh, itu apa? Pikir Usman. Usman pun setengah lari mendekat. Lah, ini kan karung rambutan. 2 karung penuh rambutan tersandar di pohon jati. Tak salah lagi, pikir Usman. Ini pasti rambutannya si Ojak. Usman pun langsung teriak, "Bah, abah, woi, Kadario, kesini!" teriak Usman. Lah, orang-orang pun pada lari ke tempat Usman. Begitu Mbah Saring melihat karung penuh rambutan lengkap dengan pikulan, dia pun langsung teriak. Yakinlah dia,
si ojak pasti tersesat. Bah, ini karungnya si ojak. Ya, ini karung si ojak. Aduh, itu anak kemana? Tolong cari si ojak, ucap Basaring. Orang-orang pun kembali menyebar. Namun sampai sore, sampai langit gelap, keberadaan ojak tidak ditemukan. Basaring dengan 9 tetangganya akhirnya memutuskan pulang, melanjutkan pencarian keesokan paginya. Basaring pun malam hari itu sempat mendatangi sesepuh di kampungnya, Mang Jamil, orang yang biasa dimintai tolong untuk masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Basaring berharap Mang Jamil bisa membantu mencari keberadaan ojak. Dan ketika bertemu Mang Jamil mencoba menerawang dan mencari keberadaan ojak dengan ilmu yang dia miliki. Lalu mengatakan kalau ojak masih ada, namun tersesat di hutan jati sekitar lokasi karung rambutan. Maksud Mang Jamil teh gimana? Tanya Basaring. Ring, si ojak sepertinya masuk ke alam lelembutan, disembunyikan oleh lelembut alas jati. Aduh, astagfirullah. Lantas gimana atuh Mang? Kasihan si Nendah. Sampai nangis-nangis suaminya belum ditemukan. Gini saja bah, sekarang kan udah malam. Besok pagi saya ikut nyari si ojak. Mudah-mudahan saja si ojak bisa ditemukan. Basaring pun hanya mengangguk pasrah, lalu pamitan pulang untuk mengabarkan kepada Nendah anaknya. Sedangkan kembali ke ojak yang sampai terkantuk-kantuk karena rambutan jualannya tak kunjung ada yang membeli. Sampai ketika ojak lagi tertidur, orang Sunda bilangnya nundutan, ada suara perempuan yang negur, "Ujang, Ujang, hudang atuh Ujang, bangun," ucap perempuan itu. Sontak ojak pun langsung membuka mata. Mak, ucap ojak. Yang menegur seorang perempuan tua, mengenakan kebaya lusuh, kain samping yang sudah lusuh pula, duduk jongkok di depan ojak. Ujang teh ngapain di sini? Pulang. Ini bukan tempat Ujang. Heran dong si ojak. Maksudnya apa? Maksud emak teh gimana? Namun si perempuan tua itu wajahnya seperti yang khawatir, lantas celingak-celinguk, seperti takut ketahuan oleh orang lain, mendekat ke arah ojak, berbisik di samping telinga ojak. "Ujang, ini teh bukan pasar. Ini teh bukan pasar. Sudah, Ujang nurut sama emak. Ujang, cepat pulang. Ini bukan tempat Ujang." Namun ojak yang masih belum bisa mencerna ucapan si perempuan tua. Si perempuan tua itu langsung diam ketika ada 2 orang laki-laki bertubuh kekar dan hitam, mengenakan celana pangsi di bawah lutut, dengan baju pangsi warna hitam pula, mendekat dengan wajah seramnya membentak si perempuan tua.
dipegangi tangan kiri dan kanannya, diangkat berdiri seperti yang mau diseret. Loh. Mang, jangan atuh, kasihan, ucap Ojak. Diam, bentak dua orang lelaki itu. Ujang, cepat pergi, ini bukan tempat Ujang, ucap si perempuan tua dalam pegangan dua lelaki seram itu sambil meronta-ronta terus berteriak agar Ojak pergi dari pasar itu. Ojak yang gak paham, bawa si mate gelo, disangka orang gila tuh nenek tua. Ojak pun tidak memperdulikan, sedangkan si nenek tua tadi diseret ke arah kerumunan sampai tak terlihat. Makin lama perut Ojak keroncongan. Maklum, belum diisi apa-apa semenjak jam 2 subuh pergi ke pasar dengan mertuanya. Ojak pun menoleh ke tukang mie tek-tek. Mang, mie tek-teknya hiji bikinin satu, ucap Ojak. Tukang mie tek-tek hanya mengangguk saja. Ojak pun kembali diam. Rambutan, teh, ece, akang, rambutannya teh, ucap Ojak. Ya seperti biasa, orang-orang itu tak ada yang merespon. Tak lama, mie tek-tek pesanan Ojak pun selesai, langsung diberikan kepada Ojak. Baunya yang begitu harum mengunggah selera. Ojak pun tak pikir panjang, langsung menikmati mie tek-tek pesanannya. Baru habis separoh, mie tek-tek dilahap oleh Ojak. Ada seorang perempuan, usianya masih cukup muda, berjalan mendekat, lalu berdiri dan jongkok di depan rambutan yang dijajakan. Teh, mangga teh rambutannya, ucap Ojak. Si perempuan gak ngomong, cuman duduk dan memilah-milah rambutan yang diikat. Sok teteh, satu ikatnya cuma 300 teh. Manis teh, ini rambutan kualitas paling bagus teh, tawar Ojak. Si perempuan itu hanya tersenyum saja. Ojak gak jelas ngeliat wajahnya karena hanya menunduk. Perempuan itu mengenakan kebaya merah dengan kain samping warna coklat. Kepalanya ditutup cindung. Kain seperti selendang yang diletakkan di kepala layaknya kerudung, namun tak terikat. Bau wangi kembang kenanga tercium kental dari tubuh si perempuan muda. Lalu terlihat si perempuan mengambil 2 ikat rambutan, merogoh sesuatu dari balik kebaya. Ini perempuan kok nyimpen duit di BH, pikir Ojak. Gak apa-apalah, yang penting mah ada yang beli, pikir Ojak. Si perempuan itu pun menyerahkan sejumlah uang kepada Ojak. Uang itu diterima, lantas si perempuan berdiri berbalik meninggalkan lapak Ojak. Laris, ucap Ojak, langsung ngepret-ngepretin duit ke rambutan. Namun ketika uang mau dimasukkan ke dalam saku, loh, kaget si Ojak. Duit itu berubah menjadi lembaran daun jati. Ojak sampai gesek-gesek mata. Perhatikan kembali, memang asli daun jati terlipat rapi. Ojak pun marah dong. Ditipu sama perempuan. Teh, sini teh, ini bukan duit. Kurang cantik-cantik kok nipu, masa bayar pakai daun? Teteh, teriak Ojak. Nah, si perempuan tadi lantas berhenti. Dan ketika berbalik ke arah Ojak,
Ojak pun langsung teriak. Melihat wajah si perempuan yang beli rambutan tiba-tiba berubah begitu hancur, seperti wajah yang terlindas atau tertimpa sesuatu. Hancur berantakan dengan darah bercucuran. Ojak sampai terjungkal ke belakang saking kaget dan ketakutan. Lalu, selepas Ojak berteriak tadi, orang-orang di sekitaran situ yang semua sedang beraktivitas sontak langsung berhenti. Termasuk si tukang mie tek-tek yang malah berdiri dengan kepala tertunduk. Lalu semua orang berbalik menatap ke arah Ojak. Di situ Ojak sudah tak tahan lagi, berteriak sekuat tenaga, tubuh gemetar ketakutan. Wajah semua orang berubah menjadi menyeramkan. Bahkan beraneka rupa, wajah-wajah bukan wajah manusia, tapi wajah layaknya binatang. Bahkan si tukang mie tek-tek mulai menumbuhkan bulu yang begitu lebat di sekujur tubuh. Matanya membesar, menganga mulutnya, mengeluarkan taring dan lidah terjulur begitu panjang. Di situ, Ojak yang sudah tak kuat menyaksikan itu semua berusaha berdiri lantas berlari keluar dari area pasar. Ojak terus berlari ketakutan, sesekali menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya dia. Pasar yang begitu ramai berubah menjadi deretan pohon-pohon jati yang begitu besar. Hilang sudah keramaian pasar, hilang sudah riuh orang-orang, hanya sepi dan sesekali suara tawa yang menyeramkan terdengar di telinga Ojak. Ojak berlari tak tentu arah sampai beberapa kali jatuh terpeleset berguling-guling. Dia sudah begitu lelah. Badannya lemas. Saking tak kuatnya, Ojak memilih duduk menyandar di sebuah pohon. Astagfirullah. Sebenarnya yang tadi teh apa? Mana mungkin itu pasar setan, pikir Ojak. Namun dalam hati kecilnya menjerit kalau itu memang pasar setan yang pernah diceritakan para tetangga di tempat tinggal istrinya. Setelah cukup lama beristirahat, tenaga sudah kembali ada. Ojak pun kembali berlari tak tentu arah, berharap bisa keluar dari area hutan jati yang tidak dia kenali. Di tengah Ojak yang berlari tak tentu arah itu, dari kejauhan terdengar suara memanggil-manggil Ojak. Suara itu agak akrab di telinga Ojak. Suara perempuan tua yang menyuruh Ojak pergi dari pasar. Ujang, Ujang, ke sini, Jang, ke sini, teriak perempuan tua itu. Ketika Ojak berhenti, langsung mencari, terlihatlah di pinggir pohon jati, di dekat sebuah batu yang menonjol, si nenek tua menggupai-gupaikan tangan, menyuruh Ojak mendekat. Ojak langsung berjalan mendekat ke arah si nenek tua. Aduh, Nini, tulungan Nini, tulungan, ucap Ojak memohon-mohon. Ujang tenang, jangan takut. Dari sini, Ujang jalan terus lurus ke arah pohon benda. Pohon benda? Pohon benda yang mana nih? Tuh, lihat,
Ada pohon benda besar di sana. Ojak pun mengangguk. Selepas Ujang sampai di pohon benda, Ujang ambil jalan ke kiri. Nanti Ujang bisa keluar dari tempat ini. Yah, makasih mak, hatur nuhun. Tapi emak teh siapa? Ujang, emak teh tetangga mertua kamu. Nama emak Ma Ukat. Mertuamu pasti kenal. Sudah, sekarang Ujang buru-buru ke sana. Takut 2 orang tadi nyusul ke sini, ucap Ma Ukat. Ojak pun menurut, setengah berlari menuju ke pohon benda. Namun di tengah perjalanan, Ojak mendengar suara si Ma Ukat menjerit. Ketika Ojak menoleh, Ma Ukat sudah kembali ditangkap, dipegangi 2 orang tinggi hitam yang Ojak temui waktu di pasar. Ojak yang ketakutan mendengar suara jeritan Ma Ukat, menyuruh Ojak cepat-cepat pergi. Ojak pun menurut. Dia kembali berlari dan ketika sampai di pohon benda, Ojak menoleh ke belakang. Ma Ukat dan 2 orang tadi sudah tak terlihat lagi. Agak lega walau khawatir kepada Ma Ukat. Tapi pikir Ojak, sebaiknya pulang dulu ke rumah. Ojak pun menuruni jalanan setapak di bawah pohon benda. Jalanan yang seperti sudah begitu lama tak dilalui manusia. Namun setelah cukup lama berjalan agak jauh, Ojak kembali merasa tubuhnya begitu lelah. Tenaga seolah hilang. Ojak jalan sempoyongan. Sampai karena tak fokus melihat jalan yang dilalui, kaki Ojak pun tersandung akar pohon, membuat Ojak jatuh menggelinding, kepalanya membentur batang pohon jati. Lepas itu, Ojak sudah tak ingat apa-apa lagi. Sedangkan di alam nyata, Basaring dengan para tetangga ditemani Mang Jamil si orang pintar langsung menuju ke alas jati untuk mencari keberadaan Ojak. Tepat sampai di lokasi Cirewog, Mang Jamil mulai melakukan ritual untuk menguak tabir dimensi lain mencari keberadaan Ojak. Setelah beberapa saat menyelesaikan ritualnya, Mang Jamil menyuruh orang-orang menyebar ke arah bawah. Saat itu orang-orang pun langsung turun mencari-cari keberadaan Ojak. Sampai tak lama, salah satu yang ikut mencari berteriak dari arah bawah. "Woi, di sini si Ojak dah ketemu," ucap orang itu. Yang lain pun langsung menuju ke sana. Betullah, tepat di bawah sebuah pohon jati, Ojak tergeletak pingsan tak sadarkan diri dengan pakaian compang-camping kotor, penuh lumpur, dan ada noda darah seperti bekas terbentur. Ojak pun langsung dievakuasi, dibawa kembali ke pekampungan. Sesampainya di rumah, Ojak diobati oleh Mang Jamil. Tak lama Ojak tersadar, mulai siuman. Ketika membuka mata, Ojak kaget sudah terbaring dikerumuni Nendah istrinya, Basaring sang mertua, dan para tetangga. Setelah kondisi Ojak stabil, Ojak pun ditanyai apa yang sudah terjadi. Ojak pun cerita berdasarkan pengalaman yang dia alami.
Namun ketika Ojak menyebutkan nama Mak Ukat, orang-orang terkejut. Yang ternyata Mak Ukat memang salah satu tetangga Basaring, hanya saja sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan memang meninggalnya di lokasi Cirewog. Terpeleset jatuh dan tertimpa batang pohon lapuk tepat di bagian kepala. Dan hingga saat ini daerah Cirewog masih terasa keangkerannya. Jangankan malam, siang atau sore pun di lokasi kebun jati area Cirewog, hawa keberadaan makhluk lain masih terasa begitu kental. Bahkan beberapa tahun lalu sempat terjadi kecelakaan di mana sebuah mobil yang membawa rombongan jatuh masuk ke dalam jurang, membuat para penumpang meninggal seketika. Nah, itulah sebuah kejadian yang dialami oleh Mang Ojak, yang saat ini beliau sudah sepuh berusia 65 tahun lebih. Yang dulu dia sempat tersesat, tak sengaja masuk ke pasar setan sampai berjualan di tengah-tengah para siluman.